Roy CS tak penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum bantah kalau Roy CS itu mangkir. Beda sama Bapak Jokowi. Gimana nih para penyidik? Masa mau diatur oleh Roy Suryo CS, Rismond dan Tifa? Ayo dong, tindak tegas. Masa kalah sama orang-orang yang sakit hati? Ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi juga menunda, kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, ya kami juga bisa. Equality before the law. Untuk kali ini, klien kami untuk ditunda pemeriksaannya ya, karena klien kami ini sibuk untuk agenda hari ulang tahun Indonesia ke-80. Ini jadwalnya padat, schedule-nya sudah penuh, jadi mohon maaf kita minta penyidikannya diatur ulang kembali ya. Tapi tak apalah, mungkin mereka sibuk lagi mencari-cari ataupun mengadu. Walaupun pada kenyataannya, Komnas HAM menolak laporan mereka. Dan seketika si kawan itu bilang, semua takut Jokowi, hanya kami yang tidak takut Jokowi. Tidak takut tapi mengadu kemana-mana. Tidak takut, hadapilah proses hukumnya. Kalau saya bilang ini stresnya sudah sangat berat sekali. Dan mereka ini tahu bakal menghadapi penjara yang akan mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar terbaru dari si Rismond yang semakin kesini semakin terlihat kebodohannya. Ya, menurut saya ini tidak berlebihan gitu ya, karena selama ini dia selalu dianggap cerdas karena mengaku sebagai seorang peneliti. Peneliti murni, riset. Riset apaan? Ijazah kau aja nggak jelas. Aduh, dan apa bukti kebodohannya si Rismond? Ya, dia menyebut mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya karena tiru-tiru Jokowi. Jadi si krisis moneter ini menganggap Jokowi telah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Masa Jokowi aja yang boleh mangkir? Saya mangkir dong, temon. Temon ini ternyata tidak bisa membedakan antara saksi pelapor, ya kan, kemudian saksi murni, ya kan, saksi fakta kejadian, dan saksi calon tersangka. Temon, tersangka itu awalnya juga saksi, ya. Setelah disidik, ya kan, baru setelah diselidiki baru, ya kan, dimintai keterangan dan lain sebagainya, baru ditingkatkan menjadi tersangka. Lah kamu ini adalah saksi calon tersangka, sementara Pak Jokowi itu adalah saksi pelapor, gitu loh temon. Lah kok bisa kamu menyamakan itu loh, astagfirullah. Sudah pedot kamu ini ya. Aduh, teman-teman, kalau kau nggak datang sekali lagi, kau bisa dijemput paksa, mon. Ingat itu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy CS tak penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum bantah kalau Roy CS itu mangkir. Beda sama Bapak Jokowi. Kemarin tanggal 11 Agustus 2025 hari Senin kemarin, Roy Suryo itu mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya terkait laporan Bapak Jokowi atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong bahwa ijazah Bapak Jokowi itu tidak sah.
Beberapa orang yang diperiksa adalah Roy Suryo terlapor, Rismond Sianipar terlapor, Dr. Tifa terlapor, Abraham Samad juga terlapor, ada juga Rizal Fadilah statusnya terlapor, Kurnia Triroyani juga statusnya terlapor, Mikael Benyamin Sinaga terlapor, Nurdian Noviansah Susilo terlapor, dan ada juga 2 orang yaitu Sunarto sebagai saksi dan Arif Nugroho juga sebagai saksi. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, mengatakan bahwa memang benar Roy Suryo itu sudah mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya. Tetapi Roy Suryo tidak dapat menghadirinya karena ada agenda terkait dengan perayaan HUT RI ke-80. Ahmad Kozinuddin juga mengatakan bahwa kliennya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa menghadirinya karena memang ada agenda, bukan karena mangkir loh ya. Ahmad Kozinuddin juga mengatakan bahwa ini berbeda dengan kemarin Bapak Jokowi yang mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya terus tidak menghadirinya, tetapi Bapak Jokowi meminta Polda Metro Jaya untuk memeriksanya di Solo. Itu hanya bentuknya aja sih kalau menurut saya. Mau dimanapun diperiksa, yang penting itu Bapak Jokowi sudah menghadirinya. Tetapi Roy Suryo dan kawan-kawan itu kemarin dengan lantang mengatakan bahwa ketika dipanggil Polda Metro Jaya akan menghadirinya. Tetapi sekarang beliau itu bukan mangkir ya, tidak dapat hadir karena sudah ada agenda yang sudah terjadwalkan. Pelaporan ini ya disertai barang bukti berupa ijazah asli Bapak Jokowi, lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi, serta flash disk yang berisi 24 video yang diambil dari berbagai platform, salah satunya dari YouTube. Video itu berisi tuduhan tentang ijazah Bapak Jokowi bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. 12 orang yang dilaporkan itu adalah 1. Roy Suryo, mantan Menpora dan juga pakar telematika. 2. Rismond Sianipar, ahli digital forensik. 3. Tifauzia Sasuma atau Dr. Tifa. Beliau adalah epidemiologik dan aktivis. Ada juga Rizal Fadilah, hati politik. Egy Sujana, aktivis hukum, Damai Hari Lubis, Ruslan Effendi, Kurnia Triroyani yang merupakan seorang pengacara, Mikael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansah Susilo, Ali Ridho atau Aldo, dan yang terakhir adalah Abraham Samad, mantan ketua KPK. Apakah ini akhir polemik ijazah Bapak Jokowi? Apakah akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan harus tinggal di Hotel Prodeo? Coba komen di kolom komentar. Nggak penuhi panggilan Polda Metro Jaya, tetapi ya kan menolak ya disebut mangkir. Hahaha, iyalah terserah, ya kan? Terserah mau bersedia disebut mangkir silahkan. Tidak bersedia disebut mangkir juga silakan, boleh ya, bodoh amat. Yang jelas sebentar lagi kalian akan berubah status dari saksi menjadi tersangka. Jika dipanggil sekali lagi kalian tidak hadir, udah siap-siap dijemput paksa, gitu aja ya kan. Din, kau ini ngakunya cerdas. Aduh, kalau macam kayak gini bagaimana mungkin klien yang kau bela itu akan menang di persidangan, Den. Lanjut. Untuk kali ini, klien kami untuk ditunda pemeriksaannya ya. Karena klien kami ini sibuk untuk agenda hari ulang tahun Indonesia ke-80. Ini jadwalnya padat, schedule-nya sudah penuh. Jadi mohon maaf, kita minta penyidikannya diatur ulang kembali ya. Tapi tak apalah. Mungkin mereka sibuk lagi mencari-cari ataupun mengadu. Walaupun pada kenyataannya Komnas HAM menolak laporan mereka. Dan seketika si kawan itu bilang, semua takut Jokowi, hanya kami yang tidak takut Jokowi. Tidak takut tapi mengadu kemana-mana. Tidak takut, hadapilah proses hukumnya. Ada namanya sengkuni, ada namanya gembel politik. Bisa jadi mereka ini gembel kaum-kaum intelektual atau gembel dari kaum-kaum terdidik. Mungkin mereka ini seperti orang yang terikat janji atau terikat sebuah kontrak. Upah sudah diberi dan dinikmati, tapi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Intinya maju kena, mundur juga kena. Maju berusaha untuk mengadu. Kalau mau mundur takut dengan rasa malu. Karena yang selama ini yang mereka gaungkan adalah keadilan. Keadilan atau titipan. Kebenaran atau tujuan untuk menjatuhkan. Bapak Jokowi ini harusnya sudah lemdak. Tidak punya pengaruh apa-apa.
seperti bebek lumpuh. Tapi faktanya, sampai detik ini, beliau punya daya pikat yang sangat-sangat tinggi. Tujuan mereka itu yang menghancurkan reputasi politik Bapak Jokowi. Ijazah itu hanya sebagai framing. Tujuan aslinya adalah merusak, menghancurkan reputasi politik. Tapi bukannya turun, malah semakin naik. Inilah yang disebut Bapak Jokowi akan membunuh kalian dengan senyumannya dan akan mengubur kalian dengan kesuksesannya. Salam, akal waras. Aduh, ngaku nggak takut ya di tengah-tengah tadi ya disampaikan oleh netizen barusan. Kalian ngaku nggak takut, ya kan? Ya hadapilah, jangan lari sana lari sini. Hahaha. Aduh, kok jadinya tunggang langgang macam kayak gini. Aduh bro, macam mana pula, sok-sokan menuduh ijazah Jokowi palsu. Bahkan TPUA itu dulu sudah melaporkan ya kan ke Bareskrim, ke Polda Metro Jaya. Begitu dilaporkan balik oleh Jokowi, pada macem kayak bekicot semua. Lanjut. Ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi juga menunda, kami juga punya kepentingan pribadi dalam rangka merayakan 17 Agustus di kampung kami masing-masing. Ini kan kemerdekaan kita rayakan dulu dong, begitu ya. Jadi karena Pak Jokowi juga bisa melakukannya, kami juga bisa. Equality before the law. Karena di sini saya tidak berhak untuk menilai. Karena memang kalau kita lihat bahwa panggilan itu wajib di mana? Karena apabila tidak memenuhi panggilan secara 2 kali berturut-turut atau yang namanya mangkir, tapi di sini belum terjadi mangkir tersebut, maka itu kan ada ancaman hukuman pidananya, yaitu pasal 224. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan dari polisi, jaksa akan mendapat hukuman pidana 9 bulan. Nah, demikian juga di relas panggilan kepolisian itu kan ada pro justitia, demi keadilan, demi hukum. Dan di bawahnya itu sudah diperingatkan apabila tidak hadir memenuhi panggilan ini bahwa akan melanggar pasal 216. Jadi pasal 216 itu apa? Yaitu tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang. Itu pun juga ada ancaman hukumannya yaitu 4 bulan. Nah, itu kalau tadi tidak mohon ya kalau itu tadi kemudian satu hal lagi, masalah apakah boleh mendatangi seseorang saksi ketika memeriksa. Itu pun juga diatur di dalam KUHP bahwa memang bisa saja penyidik itu datang ke tempat seseorang apabila di tempat tersebut misalkan lebih banyak lagi saksinya dan memang yang bersangkutan itu dalam kondisi sakit gitu. Jadi itu boleh, dan itu pun juga hanya terbatas pada saksi. Nah, sementara seandainya saksi, artinya berarti Pak Anton bukannya pilih ya, bukannya gimana? pilih memilih begitu ya, yang ini boleh dan ini tidak, itu artinya tidak seperti itu ya, karena memang ada alasan tertentu yang memang sudah Ada aturan diperbolehkan oleh KUHP. Oke. Kecuali saksi yang akan menjadi tersangka. Kita ada di dalam juknis itu tidak boleh. Tetapi kalau saksi pure sebagai saksi murni, kita boleh datang. Itu malah sebagai salah satu pelayanan masyarakat. Karena apabila nanti saksi yang akan diindikasikan menjadi calon tersangka kita datang, itu nanti kita akan malah kena Dewan Kode Etik gitu kan. Tidak boleh mendatangi saksi sebagai calon tersangka, kecuali saksi yang pure saksi itu boleh datang dan ada aturan tertentu. Jadi Bang Rismon juga seandainya ingin begitu bisa saja, tetapi harus pure sebagai saksi dan ada alasan-alasan tertentu yang memang memungkinkan hal tersebut. Misalkan di daerah Bang Rismon itu di Medan lebih banyak saksinya, ada 3, ada 4, nah, politik bisa datang, bukan membeda-bedakan. Itu yang Nah, ya, apa yang saya sampaikan tadi juga dibahas oleh netizen barusan ya, terutama di badan videonya yang sudah tertulis. Coba saya bacakan ya, karena teksnya terlalu kecil, kemungkinan besar sulit dibaca oleh teman-teman ya. Oke.
Saya bacakan ya. Ketika Rismond tidak bisa membedakan mana saksi murni, saksi pelapor, dan saksi calon tersangka, justru apa yang mereka lakukan dengan tidak memenuhi panggilan polisi dengan sengaja, tanpa alasan yang jelas, malah terkena pasal. Dari sini paham kan, bahwa mereka ini adalah golongan orang-orang yang songong tapi begonya kagak ketulungan. Teman-teman, kau ngaku ahli, ya kan? Kau ngaku peneliti, kau ngaku murni riset. Masa kau nggak ngerti, nggak bisa membedakan saksi pelapor, saksi murni, atau saksi fakta kejadian, ya kan? Atau saksi calon tersangka. Kau itu sekumpulan orang yang berstatus sebagai saksi calon tersangka, Mon. Sebentar lagi kau akan jadi tersangka, paham? Lanjut. Rismond akui tidak hadir di panggilan pemeriksaan tentang tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Dirinya mengaku ingin menikmati masa-masa kemerdekaan RI atau HUT RI, sehingga minta pemeriksaannya diundur. Waduh, enak banget ya ngatur-ngatur penyidik. Gimana nih para penyidik? Masa mau diatur oleh Roy Suryo CS, Rismond, dan Tifa? Ayo dong, tindak tegas. Masa kalah sama orang-orang yang sakit hati? Kata para netizen. Atau jangan-jangan Rismond tahu kalau dirinya bakal dipenjara, makanya menikmati sisa waktu yang masih ada di luar penjara. Nah, gimana nih pendapat kalian? Gini aja, Mon, ya. Mending alasanmu itu adalah mohon ditunda karena saya sedang menikmati masa-masa kumpul bersama keluarga gitu, Mon, ya. Karena banyak sekali netizen yang mengingatkanmu agar banyak-banyakin kumpul dengan keluarga, Mon. Karena yakinlah sumpah, Mon, ya. Nanti kalau kau itu sudah divonis oleh hakim, nggak mungkin lah 3 tahun, 4 tahun, nggak. Kemungkinan besar kau akan divonis 12 tahun sampai 30 tahun, Mon. Seperti dugaan banyak netizen. Karena banyak pasal ya, atau pasal berlapis yang diterapkan kepadamu. Jadi banyak-banyaklah saat ini berkumpul dengan keluarga ya, Mon. Lanjut. Salam waras. Nah, perkembangan dari kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sekarang ini Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemanggilan terhadap 12 orang ya. 12 orang yang sekarang sebagai terlapor, tapi Polda Metro Jaya belum menetapkan sebagai tersangka. Dan sudah bisa dipastikan bahwa Roy Panci dan Rismond itu mangkir dari panggilan Polda dengan alasan ingin memeriahkan acara 17 Agustusan. Ya, jadi Roy Suryo ini sebagai ketua panitia dari perlombaan mengejar ijazah Pak Jokowi. Sedangkan pesertanya yaitu rombongan mereka ini, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa Kurnia, Sunarko apa itu ya, Misal Sinaga, kemudian sebentar lagi itu Barak Asri, Rizal Fadila. Nah ya, yang orang-orang sekarang ini menjadi anggota untuk memeriahkan 17-an dengan lomba mengejar ijazah Pak Jokowi. Dan si Rismond ini juga ngoceh-ngoceh ya sekarang, karena dia mau melaporkan ke Komnas HAM, tapi tidak ditanggapi oleh Komnas HAM. Ya, orang udah tahu nih bahwa ngapain mau ngelapor apa yang mesti dilaporkan. Dan dengan mengedumelnya Rismond ini mengatakan mereka takut dengan Jokowi. semua itu disangkutkan dengan Jokowi, dan Jokowi itu selalu disalah-salahkan. Dan inilah mereka saat ini. Kalau mereka ini ya, kalau saya bilang ini stresnya sudah sangat berat sekali, dan mereka ini tahu bakal menghadapi penjara yang akan mereka hadapi. Jadi ya, stresnya tingkat tinggi. Jadi tinggal Polda biasanya ya, Polda Metro Jaya itu memanggil mereka, kemudian setelah di BAP langsung ditetapkan tersangka. Kalau memenuhi dari tuntutan yang diberikan, dia langsung ditahan. Tapi kalau tidak memenuhi ya tidak ditahan, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemarin juga si Rismond ini juga ya menghitung sendiri
pasal-pasal yang disangkakan kepada dirinya. Jadi dia itu menganggap bahwa ini kriminalisasi. Telek-telek. Dan sekarang ini pembela-pembelanya sudah pada agak ciut-ciut ya, sudah agak banyak yang sudah tidak komen ya. Sudah ketahuan sekali goblok-gobloknya mereka ini ya. Kenapa saya bilang kemarin itu ya, memang tetap goblok. Orang percaya pada isu yang tidak mendasar ya. Sekedar sekali lagi, ketika UGM sudah menyatakan bahwa itu asli, mau kau bawa ke mana saja tidak bakalan menang ya. Mau kau bawa ke Amnesty Internasional dan segala macamnya. Dan mungkin juga sekarang si Tipa ini lagi menunggu jawaban dari Donald Trump, Jinping, kemudian siapa lagi itu yang dikirim-kiriminya surat-surat itu, dan yang dipercaya oleh pembela-pembelanya yang goblok-goblok gitu ya. Nah, dan sekarang kita tinggal menunggu, semoga saja minggu depan itu mereka itu dapat menghadirinya pemeriksaan itu. Nah, agar tidak ada isu-isu yang digoreng lagi. Seperti kalau Pak Jokowi tidak datang, isu gorengannya itu heboh sekali. Jadilah masyarakat yang cerdas. Kita perlu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin mengobok-obok hukum di negara Republik Indonesia ini. Ya, salam waras. Iyalah, ya, netizen barusan mengatakan ya bahwa para sekumpulan ya manusia-manusia songong yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu saat ini sudah pada tahap stres berat ya, mendekati depresi mungkin. Asal jangan gila lah ya. Depresi nggak masalah, orang depresi masih bisa dikenakan pasal ya kan. Tapi kalau Anda gila, waduh bahaya ya kan. Anda akan terlepas dari semua tuntutan. Jangan gila dulu loh ya. Gilanya nanti aja setelah di penjara. Aduh, lanjut. Bisa diundang oleh media. Ya, kita sebagai warga negara yang baik diundang, kan kewajiban orang diundang itu kan menghadiri. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundangmu maka penuhilah. Itu kan bagian dari kan diundang agama. Media sama diundang penyidik beda urusannya. Nah, karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Sementara penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan penyidikan. Kewajiban loh datang. Kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Penyidik kewajiban loh. Bagi orang yang sedang berhadapan hukum juga punya hak untuk membela diri. Di antaranya haknya adalah kalau memang pada waktu yang ditetapkan ada kegiatan lainnya boleh mengajukan penundaan dan biasa itu reschedule. Tetapi yang menjadi soal adalah untuk yang hal seperti ini masih terus ya seumpama dipersoalkan hanya melakukan penjadwalan ulang karena perayaan 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita ya mendengarkan ceramah dari Wak Udin. Wak Udin ini sekarang sedang laris manis Tanjung Pantun karena dia dipanggil dari acara televisi satu ke televisi lainnya. Wak Udin adalah orang tersibuk di Indonesia saat ini. Karena Wak Udin ini sekarang kan terkenal nih, ya nggak? Semenjak jadi pengacaranya Risman CS. Dalam salah satu acara televisi, ya Wak Udin ini bercerita masalah ya kenapa kawan-kawannya tidak datang memenuhi panggilan ya. Kata Wak Udin, yang lain dan memang bisa diundang oleh media, ya kita sebagai warga negara yang baik diundang kan, kewajiban orang diundang itu kan menghadiri. Wak Udin, bilang sama klien kau itu ya, Panci, Rismon, Tipa dan yang lain-lain itu, kewajiban orang itu ya diundang, harus datang. Kan diundang tuh sama Polda Metro Jaya. Kenapa mereka tak datang, Pak Udin? Nanti begitu diundang televisi datang semua kalian. Nah Pak Udin, kalau diundang acara televisi ya kan ada cuannya. Kalau diundang sama Polda Metro Jaya udah bahaya. Jadi lebih bagus lah diundang media televisi, nggak Pak Udin, dapat dana. Sementara sana dapat apa? Dapat bencana. Makanya orang ini nggak mau datang, dipanggil ya, diundang Polda Metro Jaya, bencana yang dapat. Lebih bagus lah diundang televisi, dapat dana. Wak Udin, kata Wak Udin pun mulailah berceramah ya kan. Biasanya Wak Udin ini kan suka kali, dia ustadz ini sebenarnya HTI.
Makanya dia setiap kali dia di acara televisi dia suka bawa ayat Al-Quran. Kata Pak Udin, Ida da'adda fa'azibu. Kata Pak Udin, apabila mengundangmu maka penuhilah. Itu kau kasih tahu sama kawan kau, klien-klien kau itu. Kau bilang sama orang itu, kau ceramahi orang itu, Rismon, kau jajarkan kan? Rismon, Tipa, ya, Panci dan yang lain-lain. Kau langsung bilang Pak Udin, berceramah kau situ. Ida da'adda fa'azibu. Kau bilang, apabila mengundangmu maka penuhilah. Jangan kau bilang ini di acara televisi karena kau diundang. Ini cocoknya untuk kawan-kawan kau, klien-klien kau itu. Ini udah kebalik-balik kau. Kalau diundang Polda Metro Jaya, ya kan, itu nggak apa-apa, nggak datang. Tapi kalau diundang televisi, oh senang kali Pak Udin. Cuan, Pak Udin, cuan. Kata Pak Udin, hostnya bertanya sama Pak Udin, tapi kan diundang penyidik sama media beda urusannya. Pak Udin ini ya ilmu ngelesnya tinggi kali ini. Kalau kalian mau belajar ilmu ngeles sama Wak Udin ini, kalah Wak Labu bikin Wak Udin. Iya kan Wak Udin? Kalau masalah ngeles, nomor 1 Wak Udin. Mantap lah pokoknya Wak Udin. Teruskan perjuangan Wak Udin. kata Wak Udin. Nah, karena itulah. Karena kalau diundang media itu adalah bagian dari hak berpendapat. Kalau diundang Polda Metro Jaya adalah hak untuk memberikan pendapat bahwasanya klien Wak Udin itu tidak bersalah. Ya Wak Udin? Bukan cuma di media sosial aja Wak Udin, di acara televisi kau kalau diundang baru kau bilang itu mengeluarkan adalah bagian dari hak berpendapat. Di Polda Metro Jaya juga adalah bagian hak berpendapat Wak Udin. Untuk menjelaskan kepada Polda Metro Jaya bahwasanya dia tidak bersalah klien kau itu. Jangan cuma di acara televisi aja kalian nyanyi-nyanyi. Dibilang Wak Udin lagi, sementara penyidik ini kan kaitannya dengan penyelidikan, bahkan ditingkatkan. Terus hostnya bilang lagi, kewajiban loh kata hostnya, datang kalau diundang. Ya kata dia, kalau diundang media hak untuk datang atau tidak datang. Maksud hostnya itu, kalau diundang Polda Metro Jaya itu harus datang karena itu wajib datang. Tapi kalau diundang di acara televisi, ya itu ya menurut hostnya itu, ini hostnya Pak Teniwa nih, keren kok host. Kata dia, ya kan, kalau diundang media itu hak untuk datang atau tidak datang. Wak Udin ngeles lagi. Pokoknya kalau kalian mau belajar ilmu ngeles, udah aku bilang sama Wak Udin. Kalah Wak Labu dibikin Wak Udin. Kata Wak Udin, bagi orang yang sedang berhadapan hukum juga punya hak untuk membela diri. Ya itu dia Wak Udin. Kalau diundang Polda, datang. Karena itu nanti ya dia bisa membela diri. Kalau dia nggak datang, cacingan berarti. Lari dia takut. Ya Wak Udin, terbalik-balik Wak Udin nih pemikirannya. Kalau diundang televisi, kewajiban kita datang karena sudah diundang. Kalau diundang Polda, tidak kewajiban datang. Macam mana itu Udin? Apa cita? Dibilang Wak Udin, diantaranya haknya adalah kalau memang pada waktu yang ditetapkan ada kegiatan lain, ya boleh kata Wak Udin mengajukan penundaan. Dan biasa itu reschedule kata Wak Udin. Biasa memang reschedule, cuma nampak cacingan. Begitu diundang televisi, langsung berbondong-bondong kalian datang. Satu rombongan, macam satu kampung. Tapi begitu dipanggil Polda ya kan, sembunyi kalian semuanya. Nampak kali penakut. Wak Udin, Wak Udin, coba kau nasihati dulu klien kau itu. Bilang sama orang itu, kalau diundang Polda kalian datang kalian. Kok sebanyak kali cerita kalian waktu 17 Agustus lah. Ya, tunjukkan sama Polda bahwasanya kalian berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gentleman Wak Udin. Jangan acara televisi aja kalian datang karena dikasih cuan.
Dibilang Pak Udin, tetapi yang menjadi soal adalah untuk yang hal seperti ini masih terus ya, seumpama dipersoalkan melakukan penjadwalan ulang karena perayaan 17 Agustus. Itulah ngeles kau tuh. Ngeles kau tuh manis sekali. Ya kan? Karena mau 17 Agustus, habis itu nggak bisa diundang ya, ke Polda Metro Jaya nggak bisa datang. Kenapa Pak Udin? Mau main bola kalian? Nah tahu ya kan, mau main bola kalian 17 Agustus. Menyenangkan hati klien kau itu sebelum orang itu masuk bui. Gini aja Pak Udin, kusarankan sama kalian semuanya, ya kan? Kan ini kau bilang kan klien-klien kau itu semua kan nggak bisa datang karena mau merayakan 17 Agustus. Kalau gitu Pak Udin kau tunjukkan di depan media kan Pak Udin. Kan kalian suka tuh kemana-mana kan bawa ini kan, bawa media kan. Coba kalian 17 Agustus biar nampak kalian nggak penipunya. Coba kalian adakan panjat pinang. Aja lah itu yang 12-12. Sak si Tipa pun gua ajak sama si Kurnia itu. Taruh orang tuh di bagian bawah. Biar mantap. Jadi kalau kalian lagi panjat pinang, ya kan jangan lupa buat videonya, masukkan di media sosial. Baru orang percaya bahwasanya kalian memang betul-betul ya sedang menikmati hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya Pak Udin ya, itu saran aku sama kau Pak Udin. Jelas ya Pak Udin. Sekali lagi aku bilang sama kau, nanti lupa kau catat nanti Pak Udin. Kau adakan ya untuk menyambut 17 Agustus, kau adakan panjat pinang. Yang 12-12 ya, yang katanya namanya mau dijadikan tersangka itu kau ajak untuk apa tuh namanya? Ikut panjat pinang. Jangan lupa kau taruh si Tipa sama si Kurnia. Jangan lupa kau taruh si Tipa sama si Kurnia di bawah. Karena kan tegap-tegap badan tegap-tegap badan orang tua Udin. Pasti kuat orang tuh menahan beban. Rismon kan kurus itu. Apalagi Panci ya kan udah lama nggak tidur. Kurus semua itu Udin. Pasti itu Udin. Macam mana Udin? Cocok kok rasa kita bungkus. Ya, dari sini paham teman-teman ya, bahwa bukan hanya klien yang dibela, si pengacaranya juga begonya kagak ketulungan ya, sampai dijelasin itu sama si host tadi di bagian depan ya. Saya tidak sedang membahas komentar dari Ibu Yohana karena menurut saya sudah sangat jelas, padat dan berisi. Panjang Bang, oh iyalah panjang. Ya. Saya fokus membahas tentang si tompelnya yang sampai ya kan, yang sampai diingatkan gitu loh oleh si host gitu loh. Anda tidak hadir ketika dipanggil oleh Polda Metro Jaya, tetapi hadir ketika diundang oleh media. Coba bayangin ya, dipanggil dengan diundang, belain diundang. Dan si tompel mencoba mencari pembenaran ya, bahwa itu adalah benar gitu loh, bahwa memenuhi undangan televisi itu benar daripada memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Wajar aja ya kan, kau nggak pernah menang ya, tidak pernah menang membela klienmu berkasus di media di pengadilan. Aduh, tompel. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.